Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Adensyah, NIM M1D118026. Sekarang tengah menjalankan pendidikan di program studi teknik pertambangan, jurusan Teknik Kebumian Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya hendak menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang batu bara, yaitu tentang proses pembatubaraan menurut Heckman 1987, basis data, dan jenis analisis serta kualitas dari batu bara tersebut. Apa yang pertama kali terbersit di pikiran kawan-kawan jika mendengar kata batu bara? Mungkin kawan-kawan akan berpikir batu bara, pertambangan terbesar di dunia, emas hitam, PLT, sumber bahan bakar untuk kereta uap. Mungkin apapun yang kawan-kawan pikirkan tadi merupakan suatu yang mendekati kebenaran. Akan tetapi, jika boleh sedikit menjelaskan, batu bara merupakan salah satu contoh sumber energi terbesar di dunia. Batu bara ini merupakan suatu campuran yang sangat kompleks dari zat kimia, terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang terikat dalam suatu rantai karbon. Jika kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, batu bara dapat diartikan sebagai suatu endapan senyawa organik yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuh-tumbuhan dan dapat terbakar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan batu bara. Batu bara ini terbentuk dengan cara yang amat kompleks dan dalam waktu yang amat lama, sekitar puluhan bahkan ratusan juta tahun, dalam pengaruh fisika, kimia, maupun keadaan geologi. Dalam skema pembentukan batu bara berasal dari material sisa tumbuhan dan binatang yang kemudian terendapkan dalam suatu tempat secara autokton dan alokton. Autokton atau disebut juga teori in situ mengatakan bahwa material tumbuh-tumbuhan pembentuk batu bara terbentuk pada daerah asalnya tumbuh. Dalam kata lain, bahwasanya tumbuhan ini setelah mati belum mengalami proses transportasi, kemudian langsung tertutupi oleh endapan di atasnya dan mengalami proses qualification. Jenis batu bara ini memiliki penyebaran yang amat luas dan merata, dan merupakan jenis batu bara dengan kualitas yang baik karena memiliki kadar abu yang sedikit. Contoh jenis aulokton atau teori in situ ini di Indonesia terdapat pada daerah Muara Enim, Sumatera Selatan. Kemudian alokton atau sering disebut orang teori drift, teori ex situ, merupakan kebalikan dari autokton tadi. Alokton ini atau teori drift, teori ex situ, di mana tumbuh-tumbuhan material pembentuk batu bara tidak terbentuk di daerah asalnya tumbuh, yang artinya tumbuh-tumbuhan ini setelah mati mengalami transportasi, pengangkutan, kemudian tertampung dalam suatu cekungan tertentu, dan kemudian tertutup lagi dengan endapan lain untuk selanjutnya mengalami proses qualification atau pembatu baraan, yang mana jenis alokton ini memiliki kualitas yang lebih buruk dari autokton tadi karena memiliki banyak jenis pengotor dari proses pengangkutan tadi. Bisa kita temui di daerah Indonesia untuk alokton ini seperti di daerah Mahakam Purba, Kalimantan. Pembatubaraan ini umumnya melalui dua proses, yaitu tahap diagenetik atau biokimia dan tahap malihan atau geokimia. Pada tahap diagenetik dimulai dari terdeposisinya tumbuhan hingga terbentuknya lignit. Sedangkan pada tahap geokimia, yaitu meliputi perubahan dari
lignit hingga ke subbitumina, bitumina hingga ke antrasit. Pada tahap diagenesa atau diagenetik ini ada yang namanya rawa gambut atau mor yang dibedakan atas lingkungan pengendapannya yang disebut spasies. Sebelumnya kita harus tahu bahwa ada dua jenis rawa gambut. Yang pertama, lahan gambut ombrogen yang merupakan lahan gambut yang dipengaruhi oleh air hujan. Dan yang kedua, lahan gambut topogen yang merupakan lahan gambut yang dipengaruhi oleh air tanah. Ada 4 jenis lahan gambut yang dipengaruhi oleh jenis tumbuhan pembentuknya. Yang pertama, bog merupakan jenis rawa gambut yang berisi lumut dan tumbuhan miskin nutrisi. Yang kedua, penogeni merupakan rawa gambut yang berisi tanaman perdu dan beberapa jenis pohonan. Yang ketiga, Mars merupakan rawa gambut yang berisi tanaman perdu dan beberapa tanaman merambat di sekitar danau atau lautan. Yang terakhir, Swamp merupakan rawa gambut yang dalam kondisi basah dari musim kemarau hingga musim dingin. Umumnya berisi tanaman yang berkayu. Diesel 1992 mengklasifikasikan 6 lingkungan utama terbentuknya batu bara, yaitu gravel brine plain, sandy brine plain, alluvial plain, and upper delta plain, lower delta plain, big brine, stand plain, dan yang terakhir estuary. Selanjutnya kita berbicara tentang penggambutan atau beatification. Merupakan tahap di mana sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi yang bebas oksigen yang disebut juga anaerobik di daerah rawa dengan sistem pengaringan yang buruk dan selalu tergenang air pada kedalaman sekitar 0,5 hingga 10 meter. Material tumbuhan yang busuk ini melepaskan unsur-unsur seperti unsur H, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan karbon dalam bentuk senyawa CO2, H2O, dan NH3 untuk selanjutnya berubah menjadi humus. Kemudian oleh bakteri anaerobik dan fungi diubah menjadi gambut. Kemudian kita melihat proses perubahan pembatubaraan dari tahap pit atau gambut ke lignit atau batu bara muda ke subbitumina menuju bitumina dan berakhir ke antrasit. Pada gambut atau pit ini merupakan tahap awal dari pembatubaraan yang mana masih menyisakan sifat-sifat awal dari tumbuhan pembentuk batu bara tersebut. Gambut ini merupakan jenis batu bara peringkat rendah yang memiliki pori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah antara tingkatan batu bara lainnya. Kemudian lignit atau batu bara muda, brown coal, batu bara coklat. Golongan ini sudah memperlihatkan proses selanjutnya berupa struktur dan gejala pelapisan. Apabila dikeringkan, maka gas dan airnya akan keluar. Endapan ini bisa dimanfaatkan secara terbatas untuk kepentingan yang bersifat sederhana karena panas yang dikeluarkan cukup rendah. Batu bara ini memiliki kandungan karbon dan energi yang masih rendah serta kadar air, volatile zat, dan mineral organik yang tinggi, sehingga pemanfaatannya sebagai sumber energi menjadi tidak memungkinkan. Sebagian energi yang dihasilkan dipakai menguapkan air dan mengurangi energi bersih yang diperoleh. Selanjutnya kita memasuki ke tahap
yang namanya tahap geokimia atau malihan. Di tahap geokimia ini, dari perubahan lignit ke subbituminus, bituminus kemudian menjadi antrasit. Dalam perubahan subbituminus, golongan subbituminus ini memperlihatkan ciri-ciri tertentu, yaitu warna yang agak kehitam-hitaman dan sudah mengandung lilin. Endapan ini dapat digunakan untuk pembakaran yang cukup dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Subbituminus ini mengandung sedikit karbon dan banyak mengandung air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Selanjutnya kita bicara tentang jenis batu bara tingkatan bituminus. Pada tingkatan bituminus ini dicirikan dengan sifat-sifat yang sudah padat, hitam, akan tetapi rapuh atau brittle, dengan membentuk bongkahan-bongkahan prismatik, berlapis dan tidak mengeluarkan gas dan air apabila dikeringkan. Endapan bituminus ini dapat digunakan antara lain untuk kepentingan transportasi dan industri. Mengandung kira-kira 68 hingga 86% unsur karbon, dan kadar airnya sudah berkurang sekitar 8 hingga 10% dari beratnya, dan memiliki kandungan abu dan juga sulfur yang cukup sedikit. Kemudian tingkatan yang tertinggi yaitu tingkatan antrasit, merupakan batu bara dengan warna hitam berkilauan metalik, mengandung antara 86 hingga 90% unsur karbon dengan kadar air yang sudah sangat sedikit, yaitu sekitar 8%. Golongan ini keras, kilap tinggi, dan warna hitam, dan pecahnya memperlihatkan pecahan berbentuk koidal. Pada proses pembakaran memperlihatkan warna biru dengan derajat pemanasan yang amat tinggi. Biasa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan industri besar yang memerlukan temperatur panas yang tinggi. Perubahan dari pit atau gambut menuju ke antrasit ini diiringi dengan pengurangan kadar air dalam batu bara tersebut, dan juga bertambahnya kadar karbon, yang mana yang bertambah ini adalah kadar atau disebut dengan kuantitas karbonnya, persentase karbon, bukan banyaknya karbon yang bertambah. Dan untuk kita ulangi lagi, bahwasanya dari perubahan batu bara ini dari tahap terendah ke tahap ketinggi dipengaruhi oleh yang namanya temperatur, suhu, atau juga dipengaruhi oleh tekanan, pressure, tekanan, dan suhu, temperatur. Yang tadinya gambut ketebalan 20 meter dengan terus mengalami tekanan hingga menjadi 2 meter. Dalam analisis dan pengujian batu bara juga dijelaskan yang namanya basis data. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang basis data, ada baiknya kita tahu tentang apa-apa saja analisis dan pengujian batu bara. Perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya ada 3 jenis analisis ataupun pengujian batu bara. Yang pertama, analisis proksimat atau analisis pendekatan. Analisis yang pertama ini bertujuan untuk menentukan kadar moisture air dalam batu bara. Kadar moisture ini mencangkup pada nilai free moisture serta total moisture, abu atau ash, volatile matters, zat terbang, dan juga fake carbon atau karbon yang tertambat. Pengujian kedua yaitu analisis ultimate atau analisis elementer, yang mana tujuan dilakukan analisis ini untuk menentukan kadar karbon
hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta sulfur dalam batu bara tersebut. Yang terakhir adalah analisis lain-lain. Analisis lain-lain ini mencakup analisis untuk menentukan color field flow atau nilai kalor, total sulfur, susunan kandungan abu, dan fusion temperature AFT, titik leleh abu kalau dalam bahasa biasanya, dan juga Hartree Green Validity Index HGI, dan juga pengujian lainnya. Di dalam basis data ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu AS receiver atau sering disingkat AR, air dry base ADB, dry base disingkat DB, dry ash free DAF, dan yang terakhir dry mineral matter free DMMF. Yang pertama itu as receiver AR merupakan suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan sebagai keadaan diterima. Yang pertama itu adalah as receiver atau disingkat AR, merupakan suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan seperti dalam keadaan diterima. Yang kedua itu ada air dry bed ADB, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada basis contoh batu bara dengan kandungan air dalam kesetimbangan dengan atmosfer laboratorium. Yang ketiga itu ada dry bed disingkat DB, merupakan suatu analisis yang didasarkan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total. Yang keempat ada yang namanya dry out free DAF, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan kadar abu. Dan yang terakhir dalam basis data ada yang namanya dry mineral matter free DMMF, adalah suatu analisis yang dinyatakan pada kondisi di mana batu bara diasumsikan bebas air total dan bahan mineral. Basis data ini dicantumkan dalam suatu sampel batu bara agar tidak terjadi kebingungan antara penguji dengan pengirim barang. Kadang-kadang kalau tidak tercantum, bingung apa hasil akhirnya. Contohnya, batu bara yang beratnya 5 kg dikirim dari wilayah Arab Saudi ke Indonesia. Sampai di Indonesia beratnya tinggal 4 kg. Ini yang membuat kebingungan dari pengirim dengan penerima di laboratorium jikalau tidak tercantum basis data tersebut. Itulah salah satu fungsi dari basis data. Untuk mengetahui kualitas dari batu bara, tentunya kita harus memiliki parameter penentu berapa kualitas tinggi atau rendahnya batu bara tersebut. Parameter yang biasa digunakan contohnya seperti kadar air, kadar abu, zat terbang, karbon tetap, dan juga nilai kalor. Pada kadar air lembab yang disingkat dengan IM, yaitu kandungan air bawaan setelah contoh dikondisikan di ruang pengujian laboratorium. Yang kedua, kadar abu atau as, merupakan zat organik yang dihasilkan setelah batu bara dibakar. Kadar abu ini dapat dihasilkan dari pengotoran bawaan dalam proses pembentukan batu bara maupun pengotoran yang berasal dari proses penambangan. Yang ketiga ada namanya zat terbang VM. Kadar zat terbang ini merupakan zat aktif yang menghasilkan energi panas apabila batu bara tersebut dibakar. Umumnya terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti hidrogen, karbon monoksida, dan metan. Volatil matter sangat erat kaitannya dengan rang batu bara. Makin tinggi kandungan volatil matter, makin rendah kelasnya. Dalam pembakaran batu bara dengan volatil matter tinggi akan mempercepat pembakaran karbon tetap fixed carbon atau FC. Sebaliknya, bila volatil matternya rendah, maka mempersulit proses pembakarannya. Yang keempat ada namanya karbon tetap FC.
merupakan karbon yang terdapat dalam batu bara yang berupa zat padat, karbon yang tertinggal sesudah penentuan nilai zat terbang. Dan yang terakhir ada namanya nilai-nilai kalor, yang penjumlahan nilai-nilai kalor ini terdiri dari harga-harga penjumlahan panas pembakaran unsur-unsur pembentuk batu bara. Di dalam jenis analisis dan kualitas batu bara dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti yang pertama, total moisture yang dikatakan dalam nilai persentase, digunakan untuk menentukan invoice pengiriman dan perhitungan parameter-parameter dalam basis air shape. Kemudian analisis proximal dengan parameter inherent moisture dalam persentase, aus atau abu dalam persentase juga, volatimeter dinyatakan dalam nilai persentase, phi carbon persentase juga digunakan untuk sebagai data mendeskripsikan tipe batu bara. Kemudian ada namanya calorific flow. Ini digunakan untuk representasi nilai batu bara sebagai bahan bakar, juga dinyatakan dalam kcal per kilo. Yang selanjutnya adalah total sulfur. Kemudian ada namanya ultimate analysis dengan parameter karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, oksigen, dan CO2 dinyatakan dalam nilai persen. Biasanya ditentukan dengan analisis dari sampel yang sudah bebas dari kelembapan permukaan dan hasilnya dihitung ke basis DMMF dengan koreksi kelembapan dan kandungan mineral dari sampel. Untuk selanjutnya ada namanya AS analysis dengan parameter berupa SiO2, Al2, Fe2O, TiO2, MnO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, V2O2, SO3 dalam nilai persentase. Biasanya berguna untuk memprediksi perilaku abu, juga mengidentifikasi kandungan konsentrasi tinggi komponen tertentu yang dapat memberikan permasalahan dalam aplikasi. Kemudian ada namanya AS fusion temperature. Biasanya digunakan untuk memprediksi perilaku abu secara normal, diukur di bawah kondisi oksidasi maupun reduksi. Kemudian ada namanya form of sulfur dengan parameter berupa ferritic, organik, dan sulfat dengan nilai persentase tertentu. Biasanya digunakan untuk memberikan informasi disposisi sulfur selama pemanfaatan dari hasil sulfur selama proses pembakaran dan karbonisasi. Untuk selanjutnya ada namanya trace analysis dengan parameter berupa arsenik, boron, klorin, fluoron, dan fosfor. Digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur jejak yang terkonsentrasi dalam batu bara. Untuk selanjutnya ada namanya Hargrove Index, berguna untuk memperkirakan tingkat ketegerusan batu bara. Ada namanya juga Abrasive Index yang digunakan untuk memperkirakan pemakaian jenis min. Yang selanjutnya ada namanya Free Swirling Index, Roga Index, Geiking Cock Types, dan Dilatometry, dan terakhir Flustometry. Ini berguna dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memperkirakan penentuan jenis batu bara yang bisa dijadikan kokas, FSI, dan GKCT. Berguna untuk mengklasifikasikan batu bara dan mengetahui karakteristik pembakaran batu bara tersebut. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai batu bara, baik dalam proses pembatubaraan basis data, jenis analisis, dan kualitas batu bara. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon koreksi dan saran membangun dari teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan tersebut. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.